ngomongin tentang, nggak sengaja sih ngomongin tentang pajak. Jadi ini loh Mas, saya kan pekerja seni ya. Ya. Pekerja seni yang ya karena neng Jakarta ya embel-embelnya artis embel, tapi saya nggak suka sebenarnya dibilang artis. Yang kalau Pak Butet nyebut wes kebacut sugih Bimo, yang image-nya yang segala macam gitulah, yang soimah yang turah duit apa segala wes pokoknya kaya raya bacut sugih lah. Untuk bayar pajak memang kewajiban kita, bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Kan? Nah kewajiban kita kan lapor pajak. Ya. Ya itu kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Soimah nggak bakal lari kok rumahnya. Jelas nggak bakal lari. Iya betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir. Bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu loh. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Betul. Gitu, Umpamanya misal gini, jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak. Bukti potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya, jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon-kulon, tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya apa istilahnya yang saya dicurigai Arab pemeriksaan opo ngono lah. Pokoknya intinya ya pakai ancaman-ancaman kayak gitu kan iya. biasanya. Saya kan menjelaskan saya ini pekerja seni, sing Arab dicurigai opo. Yang saya dagel honorariumnya jelas. Saya jelas kan? Iya kan? Kan udah potong pajak. Kita tinggal lapor. Iya, tinggal lapor. Jadi jangan diperlakukan seperti wah maling kowe kudu iki. Iya, tenang, sabar. Neng kok sike. Gitu loh. Ngomongnya kan pelan-pelan. Nek pajak itu bayar orang-orang kayak gitu tuh honornya dari sebetulnya enggak. Dari kita enggak ya? Iya dong. Kita membayar pajak itu untuk negara. Iya kan? Dari negara mereka dibayar untuk mahal. mereka juga kan? Iya. Mereka dibayar mahal untuk ya berarti kan harusnya kalau mereka minta kita kan harusnya baik-baik toh. Sopan harusnya. Sopan, karena toh. kita yang mau membayar, betul. Iya toh. Dan mereka hidup dari bayaran kita juga. Makanya itu kenapa kita diperlakukan saya ngomongin saya ya. Iya. Ini ngomongin saya yang pengalaman burukmu berrelasi dengan tukang pajak piye? Betul, sampai akhirnya saya menjelaskan, loh nek misalnya waktu itu saya awal-awal sukses itu nek saya oke duit, ya tugas saya yang pertama adalah membahagiakan keluarga, membantu keluargaku. Betul. Iya toh. Lah masa aku nek bantu keluarga nggak boleh? Betul. Dulur-dulurku masa nggak boleh? Dijaluki nota Mas. Bajigur. Ngobok ke infak ning masjid sesuai njaluk nota. Masa aku bantu dulur-dulur pakai nota? Jadi nggak percaya, masuk bantu dulur gedene sakmene. Lo ya sak karepku toh. Jadi harus pakai nota, itu satu. Ya itu udah dari tahun 2015. Ya nggak usah lama-lama lah, belum lama inilah. Apa yang terjadi? Ini dulu, sebenarnya banyak ya, tapi yang saya ingat setiap tahun berarti Mbak Soimah setiap tahun saya padu ambek bojoku. Lah kan bojoku yang selalu urusannya sama pajak sing dipadu. Lah kan saya ngurusin nyateti apa kan dia yang mumet. Lah kok nek aku ditekon iki di notane aku stres nek ngurusi nota. Uripku kok setiap tahun kok ngurusi nota nggo pajak tok. Lah sing tak urusi iki banyak Betul. Engko nek aku ngomong iki bojoku laporan iki gak percaya. Semua harus pakai nota. Lah utekku iki mosok kan ngurusi nota terus. Saya beli rumah harganya 430 juta. Ya, dilanilah sama orang penjual. Tak cicil ya Pak. Nanti nek saya bayaran tak cicil. Oke, sepakat. Udah lunas lah 430 juta. Kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan. Karena nggak percaya. Oh rumah di situ harganya 650 juta. NJOP-nya. Menurut pajak. Orang BPN, orang pajak. Loh, tapi kan laku tuku iki 430. Jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal didilane ono kuwi notane ono. Enggak mungkin mosok Soimah kok tuku omah kok harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya Soimah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Itu satu. Nah yang kedua ini yang
terakhir ini yang pendopo ini yang selalu diuper-uper terus. Pendopo yang memang besar itu ya. Besar alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Atase wong banyu tawa. Wah. Nelayan ya, duwe nggon kaya ngono. Gamelane Dienggo pepak. kanca-kanca. Iya, betul. Ya toh. Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi mbek orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo Mas. Iki saka diukur, jendela diukur. Direkam Mas, dipotoni. Tak simpen fotone, sapa sek ngukur, sapa masih ada fotonya. Jadi tak foto-foto sampean ki tak simpen. Oh, awas Di nek foto. nganti engko wong-wong kuwi ngene. Sek do ngukur, sek do tekan semua ada. Iya. Semua tak simpen. Lah kan saya di Jakarta kan waktu itu. Di Oh. Jakarta. Jadi saya cuma dapat laporan. Oke. Iki wong pajak apa tukang toh? Kok ngukur jam 10 pagi sampai jam 5 sore ki arep ngopo? Kaya meriksa Akhirnya- omahe koruptor. Iya. Akhirnya pendopo itu di apa istilahnya Ditaksir. appraisal. Itu hampir 50 miliar. Edan. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu piro wong kuwi urung rampung finishing, urung rampung total. Saya tuh belum tahu itu habis total berapa. Tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Nah, toh. Lah, di sisi lain saya sedih kok iso ngono, di sisi lain saya senengnya gini. Nek kuwi payu 50 miliar, tukunen aku bati, engko aku lagi bayar pajak. Lah aku bati Bener, toh, Pak. pinter kowe. Nggih toh, tukunen nek payu 50 miliar. Itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini, yang tahun ini, yang habis kejadian ini, segera bayar pajak. Bahasanya, pokoknya bahasanya tuh nggak manusiawi lah, kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Padahal itu Soimah yang sosok terkenal aja digitukan. Ini Maret ini. Padahal kan gue sikek toh, aku neng Jogja, nota-notane sebagian Di Jakarta. di Jakarta. Tenis sabar. Jelas pemasukannya kan jelas toh kalau kayak Mbak Jelas, Soimah nggak itu. ono sing tak tutupi, Iya. bandaku apa Iya. tuh nek Yojo, nggak ono. Iya kan? Iya, termonitor, terkontrol. Ya kan televisi kan perusahaan Jelas. mengeluarkan Wajib honorarium, pasti ada potongan pajak. Saiki lho Mas, aku kan dadi dagelan ya. Di dagelan itu kan aku sering dadi juragan, Iya. ya. Karena image-nya kan karakternya Iya, sombong. iya. Sugih dadi dagelannya jenenge dagelan ya nggawa tas apa wis kon ndi ya saka kono saka Singapura saka apa saka blonjo saka iki tuku gunung gawe air terjun gawe bandara aku habis pulang dari Jogja bikin ini ya Sauni-unine. Namanya jenenge juga acting. dagel ya. Dagel. Jadi ketika tahun 2015 orang pajak datang itu juga dikira pom bensin kayak nggone Soimah, gunung nggone Soimah, apa nggone Soimah, apa semua nggone Soimah, bis nggone Pati kono nggone Soimah, apa tanah sik nang kono. Silahkan dicek. Dikira aku kok pencucian uang, kono Wah. nang Pati kono. Lagian kalau jenengan pencucian uang apa? Makanya lho kok lah nek uang kok tak cuci ya mending tak nggo dhewe. Lah saya itu kan kerja hasil dari jerih payah, proses yang panjang, keringat saya sendiri, bukan hasil maling, bukan hasil korupsi. Kok saya diperlakukan seakan-akan saya ini bajingan, saya ini koruptor. Ini menarik loh, Pak Putut. Iya. Ini kan ocehan-ocehan dia ketika melawak, itu kan fiksi. Fiksi, iya. Tapi Acting. oleh petugas pajak difaktakan, dianggap fakta. Dianggap fakta. Toh. Di Instagramku postingan-postingan berarti kan ini. kita sing goblok sapa toh itu? Ini bukan masalah goblok, ini masalah modus. Modus, apalagi hari ini kita tahu kan bagaimana oknum-oknum petugas pajak itu memanfaatkan main mata dengan wajib pajak. Ini kan target-targetnya kira-kira seperti itu kan. Iya. Dia di-pressure dari fiksi dijadikan fakta untuk menekan seseorang supaya diancam membayar pajak yang tinggi, lalu wes rasa oke-oke separuh nih baik. Kira-kira kan Dan modus. caranya ngomong aja udah kayak Nggak enak. ini kan, kayak ya itu kayak maling, Iya. kayak polisi ngaduin maling, Betul. Kayak di sidang. kayak di sidang. Ya dalam hal ini saya suka sangat sedih ya. Tapi Pak Butet belum pernah melakukan diperlakukan seperti itu ya. Oh pernah, Oh, saya di karena- kantor pajak, saya kan Iya. pembayar pajak utama di kantor pajak.
ketika saya dibeginikan saya berdiri, teaterku metu no. Vokalnya waktu ngamuk-ngamuk sak kantor krungu kabeh. Berdiri semua. Tak tantang kuwi waktu itu. Anda itu modalnya cuma a priori, aku bilang gitu. Wah, teater aku. Setuju saya. Iya, modalnya selalu a priori. Tapi saya tetap care sama pajak. Saya tetap bayar pajak. Ya, bayar. Saya juga Hari bayar. ini pun saya tetap mendorong kawan-kawan se-Indonesia, warga bangsa ini tetap bayar pajak. Iya. Negara ini butuh pendapatan Iya. dari pajak. Cuma tolong dikoreksi dong. Iya. Makhluk-makhluk yang ganjil-ganjil seperti itu, yang jahat-jahat seperti itu, ya ini saatnya momentum ini diosak-asik, ditata, dibersihkan. Betul. Saya sangat mendukung Ibu Sri Mulyani itu untuk membersihkan, bersihkan benar. Bersihkan Ini momentum sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya. Karena yang main di lapangan itu, wah, sorry ya saya ngomong-ngomong katakan. main di lapangan siji meneh Mas. Nggih, monggo. Siji meneh. Apa? Jadi kan posisi saya kan sering di Jakarta. Lah yang di rumah kan saya alamat KTP itu kan di tempat mertua saya. Bapak sama Mas kakak saya kan di Mangiran sana. Selalu didatangi bapak itu selalu dapat surat. Bapak kan pikiran toh Mas, nggak ngerti apa-apa. Iki kok kowe entuk surat terus kok kowe iki ono masalah apa mboten enten napa-napa Pak, mau tenang. Akhirnya datang itu orang pajak ke tempat kakak saya, kakaknya Mas Koko. Bawa debt collector. Lu. Brak meja. Oh ya Mbak? Serius. Bawa debt collector. Bawa 2. Bu Sri Mulyani, Debt collector. ini dengarkan ini. Bawa ke Orang pajak bawa debt collector. Gebrak meja. Itu di rumah kakak saya. Wes, terus pernah ngomong, yang sebelumnya pernah ngomong, Nek, dapat kiriman surat, Nek, saya orang pajak datang tidak mau menemui. Padahal posisi saya di Jakarta. Jadi kakak saya dianggap menyembunyikan saya. Sampai gitu. Padahal saya live loh di TV tiap hari. Berarti kan tahu kan? Harusnya kan tahu. orang se-Indonesia kan tahu. Nggak Iso usah, dipantau, dicek iya. toh. Tapi kita dapat surat kayak gitu. Dianggap tidak mau menemui. Ngono ki kan bapak kan yo wis sepuh to Mas. Stres. Bapak kan ngertine iki bocah golek duit nang paran. Iki ana masalah apa? Bapak kan nggak ngerti apa-apa wong giling parine ngomah kok entuk ditekani wong pajak surat kan pikiran. Lah nek bapak Ya. Saya kira ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Saya kira gini.